Jadi nikmatnya Ya. kok kedua bareng sosok ibu lewat Maipah sendiri gimana? Eh, Luar biasa itu menjadi salah satu impian dan doa aku sendiri gitu. Dan alhamdulillah eh, bisa menjalankan umroh sesuai dengan niat aku kemarin ini bersama mama. Dan ya Allah mudahkan semuanya. Jadi rasa nikmat dan kemarin tuh mama jauh lebih semangat dibanding aku nih gitu ya. Jadi pas ngeliat mama semangat justru kita harus mama aja semangat apalagi kita nih harus yang lebih muda ya gitu. Itu sih yang menjadi penyemangat kemarin itu. Jadi kayak enak jagain sosok orang tua nggak sih kok bisa? Bahagianya tuh nggak bisa diucapin lagi, rasanya yang tadinya hanya cuman impian, hanya udah kayaknya udah ya semuanya udah nggak ada kan gitu, jadinya kayaknya udah nggak ada bermimpi sebenarnya, tapi Allah jawab semuanya tanpa berkurangan. Ada cerita menarik atau tentang sosok Maipah atau komen di sana? Apa ya, kalau cerita menarik gak sih, tapi di sana tuh kita memang nggak pengen jauhan, duduk aja di bis padahal gede banget tuh bis ya, kita duduknya berdua aja. Terus eh, pas ngeliat kemarin jalan gitu, terus mama ya nggak banyak pengen jalan sana sini, jadi si mama cuma kepengen barengan aja terus. Cuma kan ada beberapa yang memang pas lagi di Madinah sih yang memang eh, tempat sholatnya cowok dan cewek kan lumayan beda-beda jauh kan gitu, jadi cuma itu aja terpisah. Tapi dari situ juga si mama udah pasti kita udah tahu, misalnya kita subuh nih sholat subuh bareng, selesai sholat subuh kita udah tahu udah ada titiknya kita pasti ketemu di mana gitu. Oh, ada doa yang dipanjatkan nggak sih mungkin ketika umur kedua ini apa yang dipanjatkan? Ya samalah buat semuanya, kalau aku buat eh, semua yang ada di sekeliling aku, untuk ketiga anakku sehat jadi anak yang berguna dan mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka. Terus apa ya, nggak terlalu banyak, aku tuh cuman kepengen mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lagi untuk bisa kembali lagi gitu. Pas kajian kan sering rajin kaji ya segala macam, terus nanti kan minggu kalau tidak salah ada juga kajian lagi kan di Istiqlal. Apa nikmatnya sekarang untuk berbagai macam kajian sendiri kok? Kalau dibilang nikmat itu nikmatnya nggak bisa dibilang lagi, tapi kalau rajin kajian ya Allah udah atur semuanya, semua pekerjaan yang kalau bisa ya pasti saya bilang bisa, kalau nggak bisa ya pasti saya bilang nggak bisa gitu. Dan ya alhamdulillah Allah lagi saring beberapa pekerjaan atau mungkin aktiviti yang baru gitu ya, yang mudah-mudahan bisa berguna bermanfaat buat banyak orang. Buat pengalaman hidup apa sih kok mungkin dengan datang-datang ke tempat-tempat ibadah seperti kajian seperti itu? eh, Seperti dibukakan lagi pandangan matanya sama Allah gitu ya. Jadi kan masing-masing ustadz, masing-masing habib itu kan masing-masing punya caranya menyampaikan syiarnya. Jadi ketika itu mendengar, aku tuh pasti lebih menggunakan waktunya untuk introspeksi diri, ingin menjadi lebih baik lagi, terus mendengar cerita Rasulullah waktu itu gitu. Itu membuat kita semangat lagi dan banyak kayaknya yang aku tertinggal gitu. Jadi sebisa ngejar dulu gitu. Kok sering undang ulama Habib Ustadz ke podcast di Ya, Just Event itu kok kan dapat ilmu apa sih atau sering minta nasihat atau ilmu apa mungkin di luar dari syutingan? kalau di luar dari syutingnya mah banyak. Cuman kalau kita ya tahu lah, kalau konten edukasi mah kan susah ya ditonton ya. Tapi kalau aku bukan ke sana sih. Aku cuman kepingin ketika aku bertanya, ya memang itu menjadi pertanyaan juga buat orang-orang yang nonton. Jadi aku mewakili pertanyaannya itu, mewakili mungkin ada beberapa di antara yang lain juga nggak mengerti gitu. Dan ya tayangannya mah kecil ya. Tapi mudah-mudahan itu kan bisa ditonton terus seumur hidup, dan mudah-mudahan bisa mengubah satu dua tiga orang di sana untuk jauh lebih baik lagi dan mau mendengarkan tayangan-tayangan yang memang eh, disampaikan oleh para ulama-ulama hebat. Oh mungkin ada nervous nggak ketika mungkin mewawancarai tokoh artis lain dengan Ustadz atau ulama itu ada sedikit ilmu Kalau nervous deg-degan pas Pak Ustadz Halid Basalamah, itu gara-gara tim gue tuh mungkin kayaknya mereka yang pada gimana, gue ke bawah suasana.
Jadi saya pulang syuting jam 2, jam 3, duduk. Jadi gerebek-gerebek, hah, Pak Ustadz udah datang. Oke, jadi nggak ada waktu untuk ngobrol, jadi kita langsung naik ke atas. Maksudnya langsung take gitu. Jadi nggak ada interaksi ngobrol dulu sebelum on cam gitu. Makanya saya bilang gini, ini gara-gara suasananya pada bikin, kayaknya mereka yang pada tegang sendiri, jadi gue ke bawah gitu, suasananya ke bawah, itu aja sih. Selebihnya alhamdulillah setiap ustadz dan ulama itu, Habib itu seru banget. Kalau bahkan obrolan-obrolan di belakang kamera yang memangnya durasinya juga udah cukup ya, itu nggak kelar-kelar pembahasannya gitu ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, belajar lagi menjadi lebih baik, dan dari situ saya dapatnya ternyata saya masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus saya belajari lagi, sholat taubat lagi, ya banyak minta maaf untuk segala hal. Mereka Felix Yoko sama mungkin Oh, itu. kawan mualaf itu. Iya. Itu terlama take-nya, Berapa lama? terlama itu Sejam. take-nya, ada sejam lebih itu. Tak, wah gila itu terlama. Ya karena kenapa sama Ustadz Khalid itu lebih lama, karena beliau kan juga mualaf kan. Jadi saya menanyakan detail dari beliau mualaf sampai akhirnya dia bisa menjadi pendakwah gitu. Dan beliau juga nanya pengalaman saya kemarin ini. Ya saling tukar pikiran tuh seru banget ya ternyata. Dan tidak ada yang namanya argumen, bertanya, dan alhamdulillah dari semua yang saya temui saya bisa mengerti maksudnya gitu. Makanya kalau lagi ada yang ceramah usahakan dengerin, jangan di skip, karena kalau di skip lo kan gini, apa sih gitu, akan nggak nyambung jadinya gitu. Dan saya selalu ya paling kan dakwah paling 30 menit paling lama ya gitu, 15-20 gitu. Jadi sebentar aja memperhatikan, gitar dulu handphonenya, jadinya paham yang disampaikan sama ustadznya. Oh, terakhir mungkin dari saya, makin dekat dengan para ulama nih, Ya. menghadapi masalah hidup yang mungkin masih banyak yang menyerang dari COVID. Cara COVID mensiasatinya atau gimana menghadapinya gitu? Alhamdulillah kalau ditanya cara mensiasatinya, pada ketika aku kemarin bertemu dengan para ulama-ulama hebat, mereka mengajarkan saya kesabaran, mengajarkan saya banyak untuk bersyukur, ya tidak banyak mengeluh, tapi banyak mengajarkan untuk introspeksi diri, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena akan lebih baik lagi ketika kita mengkoreksi diri kita sendiri tanpa mengoreksi orang lain. Karena diri kita sendiri banyak sekali kekurangannya. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Kalau kita ngerasa sempurna, kita nggak ada di bumi ya. Gitu. Jadi masih banyak salahnya, masih banyak dosanya. Jadi ketemu dengan orang-orang hebat itu membuat saya menjadi lebih dekat lagi dengan Islam. Yes.